Waktu kecil itu, aku langsung sadar kayak mami tuh menyembunyikan sesuatu deh. Mendengar hal itu, mami langsung menggelengkan kepala, sama sekali nggak mempercayai apa yang aku ceritakan atau sampaikan kepada dia. Apapun itu, efek yang ditimbulkan dari tanggapannya mami. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Bisa dibilang ini merupakan short story, tapi tetap berkesan untuk aku. Makanya aku bisa ingat. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video baru. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Aku menyadari bahwa akan ada selalu orang yang meragukan aku. Namun bila orang tersebut adalah orang terdekat, gak bisa aku pungkiri bahwa hal itu menyesakkan dada. Waktu itu, aku sedang bermain dengan boneka kesayanganku yang bernama Sally. Kayak khasnya dari zaman dahulu itu, kalau kita lagi main boneka di kalangan anak perempuan, pasti kita mainnya kayak rumah-rumahan, masak-masakan, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, pada saat aku bermain sama Sally, pandanganku itu sebenarnya kayak curi-curi pandang ke arah mami yang duduknya itu nggak jauh dari kita. Mami itu lagi duduk terus memegang secangkir teh sambil membolak-balikan majalah. Namanya juga anak-anak, kita kan imitate ya, meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Jadi pada saat itu aku tuh pura-pura nyodorin teh, secangkir teh ke arah Sally sambil ngomong, "Kamu mau nggak? Ini punya aku, ini punya kamu." Kurang lebih kayak gitu. Aku yang merasa tertarik dengan apa yang sedang dibaca oleh mami, langsung berjalan mendekati mami supaya bisa melihat dengan lebih jelas. Tapi karena posisinya itu nggak bagus, jadi aku nggak bisa lihat apa yang dia baca. Jadi aku tuh naik ke sofa, dia melihat dari arah belakang mami. Senyumku itu mengembang waktu melihat halaman-halaman majalah yang berisi berbagai macam gambar. Ada makanan, ada bunga, ada bayi. Terus aku nyeletuklah. Aku bilang, "Mami, bayi itu kasihan ya," kata aku sambil menunjuk ke arah gambar si bayi. Sebenarnya yang ada di gambar itu tuh janin sih, tapi aku ngomongnya bayi karena kan aku nggak tahu ya ada kata janin tuh, belum ngerti, belum mengenal kata janin. Nah, waktu mami menyadari keberadaanku, terkejutlah dia. Dengan buru-buru dia langsung meletakkan cangkir teh yang dipegangnya, terus cepet-cepet menutup majalah yang lagi dibaca. Waktu kecil itu, aku langsung sadar kayak mami tuh menyembunyikan sesuatu deh. Lebih tepatnya, sesuatu yang gak boleh aku baca atau lihat. Namanya kan juga anak-anak, jadi suka banget nih kalau ngeliat buku yang ada gambarnya. Dan di umur-umur segitu, kita kan memang disodorin sama buku-buku cerita bergambar. Karena kan kita nggak bisa baca. Kalau penuh tulisan biasanya kan kita harus dibacain, tapi kalau buku bergambar kita kan bisa lihat sendiri. Nah, waktu aku menyadari hal yang dilakukan mami, aku tuh sebenarnya berusaha mengabaikan aja. Mami tanya, "Memangnya kenapa?" Tiba-tiba kenangan masa kecilku itu bermunculan di dalam kepalaku. Jadi kayak kilas balik lagi gitu loh. Aku ingat apa yang pernah aku rasakan, bagaimana kondisi dan suhu udara sekitar seakan peristiwa itu belum lama terjadi. Jadi kilas balik yang aku dapatkan adalah pada saat kita masih berupa janin,
Di dalam perut itu rasanya itu hangat, bahkan cenderung gerah. Terus pada saat keluar dari perut itu rasanya itu seger banget, seakan-akan ada di pegunungan. Pada saat aku lahir itu, aku menangis karena terkejut dengan perubahan suhu tersebut. Aku bahkan menyadari bahwa ada beberapa orang di ruangan tempat aku lahir. Salah satunya orang yang membantu aku agar bisa bernafas dengan benar. Kayak ada adegan dimana dia memasukkan kayak semacam alat ke dalam lubang hidungku, terus mengeluarkan lendir atau apapun yang membuat hidungku itu terasa buntu. Aku bilanglah ke mami, cerita nih, kasihan Mi, waktu di dalam perut itu rasanya aneh, gak bisa nafas, sempit. Dulu waktu di dalam perut mami, aku bisa denger mami sama papi bicara loh. Pas aku lagi ngantuk, kalian pernah berisik buat aku gak bisa tidur. Jadi, aku kadang-kadang gerak-gerakin kaki atau tangan karena kesel. Kata aku tuh sambil memeluk boneka aku dengan gemas. Mendengar hal itu, mami langsung menggelengkan kepala, sama sekali nggak mempercayai apa yang aku ceritakan atau sampaikan kepada dia. Kamu mimpi kali? Aku bersikukuh. Enggak Mi, aku juga inget kok waktu aku masih bayi, papi suka banget ngajak aku nyanyi kayak gini. Aku waktu itu menirukan, jadi aku melihat momen dimana papi itu bernyanyi kayak Only You gitu. Terus aku bilang, ya aku ikutan nyanyi deh. Tapi karena waktu itu aku masih susah ngomong, jadi aku bilangnya malah oh. Kadang kalau kalian lagi ngomong, aku tuh ngerti kalian ngomong apa, tapi aku nggak bisa jawab. Jawaban yang keluar itu beda. Pokoknya kayak susah gitu deh. Padahal sebenarnya aku tahu loh jawabannya. Aku bersusah payah menjelaskan ke mami. Kalau kalian tanya apa kalimatnya seperti itu, tentu saja enggak. Aku pasti waktu itu menggunakan kalimat-kalimat yang lebih aneh daripada sekarang. Cuman kalau aku menjelaskan kepada kalian dengan kalimat itu, kalian pasti malah tambah salah paham. Jadi ya sekali lagi, kalimat-kalimat yang aku gunakan untuk aku jelaskan atau sampaikan kepada kalian adalah kalimat-kalimat yang sudah dipermak agar kalian lebih mudah mengerti. Oke? Mami yang mendengar penjelasanku itu langsung tatapannya berubah menajam. Terus mami sekali lagi bilang ke aku kayak, kamu pasti mimpi. Menurutku kalimatnya mami itu lebih kayak ditekankan untuk dirinya sendiri daripada ke aku gitu. Kayak aku menangkap mami ini kayaknya gak percaya deh sama aku. Atau mungkin bukannya gak percaya, tapi dia memang menolak untuk percaya. Apapun itu, efek yang ditimbulkan dari tanggapannya mami itu membuat aku sedih. Dan di saat-saat seperti itu, aku tuh lebih senang menyendiri buat menenangkan diri. Dan ya, aku putuskan untuk turun dari sofa, terus berjalan menuju ke kamar. Dan begitulah hal-hal yang harus aku alami, aku jalani ketika aku mencoba memberitahu orang tuaku mengenai hal-hal yang aku lihat. Ada begitu banyak penolakan, ada begitu banyak pengabaian, dan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa meyakinkan mereka, sampai akhirnya kejadian-kejadian ini terus berulang. Orang tuaku tuh sadarnya ketika aku tahu hal-hal yang harusnya aku nggak tahu. Dan dibawalah aku ke salah satu orang pintar pada saat aku SD. Dan ya, aku nggak tahu awalnya orang itu adalah orang pintar. Dan ini sedikit bocoran ya. Jadi ketika itu aku nggak tahu kalau orang itu adalah orang pintar. Aku malah berkomunikasi sama pendamping dia. Dan ya pada saat itu orang pintar itu langsung sadar dan bilang, oh iya, anak ibu yang mau bisa lihat gitu. Kalau kalian tanya apa pernah ditutup, pernah coba ditutup tapi nggak bisa.
Dan ya, yang bisa mengendalikan akhirnya ya diri sendiri gitu. Butuh proses lagi-lagi yang sangat panjang. Dan ya, itu dia untuk cerita di episode kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Kalau kalian yang pernah mengalami masa-masa seperti aku harap kalian terus kuat, kalian terus bersabar. Apalagi kalau di keluarga kalian satu-satunya orang yang bisa melihat itu kalian, pasti itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Tapi kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Masih ada satu episode lagi mengenai rumah ini, gak kalah serunya. Dan yang kali ini adalah versi dari Papi. Nah, kalian tahu kan, Papi itu lama di Jerman dan dia gak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi suatu ketika dapatlah dia dapat semacam sentilan. Kata Papi sih itu satu-satunya dalam hidupnya dia melihat sesuatu. Nah, kalian yang mau tahu kira-kira seperti apa ya, jangan lupa untuk nonton episode berikutnya, oke? Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. So, I love you guys. Thanks so much for watching and I'll see you in the next video. Bye! Waktu Mami menjawablah pernyataan atau terus dulu waktu aku berada di perut. Tapi kalau aku bisa, oke love.